Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk guru hebat di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Ridwan SPD MPD, Guru SD Al-Hikmah Surabaya, akan memaparkan sedikit tentang asesmen nasional hasil BIMTEK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, antara lain intonasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Asesmen nasional diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, adapun manfaat asesmen nasional adalah protek kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah, dan dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Asesmen nasional sangat berbeda dengan ujian nasional. Berikut adalah tabel perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional dengan kriteria pembanding, tujuan pelaksanaan, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal atau AKM terdiri dari asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi bagi siswa. Berikut adalah jadwal pelaksanaan asesmen nasional. Hari pertama, siswa mengerjakan tes literasi dan survei karakter. Hari kedua, siswa mengerjakan tes numerasi dan survei lingkungan belajar. Kriteria peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Adapun bentuk soal asesmen kompetensi minimum antara lain pilihan ganda kompleks, mencontohkan isian singkat dan uraian. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, adapun komponen AKM literasi membaca antara lain konten, proses kognitif, dan konteks. Konten berisi teks informasi dan teks fiksi. Proses kognitif berisi menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Dan konteks berupa personal, sosial budaya, dan saintifik. Adapun pada tingkat SD terdapat 3 level pembelajaran. Setiap pembelajaran yang ada pada tingkat SD antara lain pada level pembelajaran 1 untuk siswa kelas 1 dan 2, pada level pembelajaran 2 untuk siswa kelas 3 dan 4, dan pada level pembelajaran 3 untuk siswa kelas 5 dan 6. Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia, adapun komponen AKM numerasi berisi konten, proses kognitif, dan konteks. Konten berisi bilangan, pengukuran geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitif berisi pemahaman, penerapan, dan penalaran, serta konteks berisi personal, sosial budaya, dan saintifik. Pada jenjang SDMI terdapat 3 level pembelajaran. Pada level pertama terdapat 3 konten yang dipelajari, yakni bilangan, geometri, dan pengukuran, serta aljabar.
Sedangkan pada level 2-3 terdapat 4 konten antara lain bilangan, geometri, dan pengukuran aljabar, dan data, dan ketidakpastian. Tahap berikutnya setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi, membaca, dan numerasi. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Kelompok tersebut antara lain kelompok perlu intervensi khusus, kelompok dasar, kelompok cakap, dan kelompok mahir. Berikut adalah tabel detail tingkat kompetensi AKM literasi tiap kelompok. Selanjutnya adalah tabel detail tingkat kompetensi AKM numerasi tiap kelompok. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, berikut adalah perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten antara lain berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan orientasi pada nilai akhir. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, berikut adalah kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Yang pertama adalah tabel contoh analisis kelompok perlu intervensi khusus. Berikut ini adalah contoh analisis kelompok dasar. Selanjutnya adalah tabel contoh analisis kelompok cakap. Dan yang keempat adalah tabel contoh analisis kelompok mahir. AKM tidak mengukur secara spesifik capaian pembelajar pada mata pelajaran. Namun, pelaporan hasil AKM dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran pada berbagai mata pelajaran. Tentunya dengan didasarkan pada analisis hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, demikianlah materi singkat tentang asesmen nasional hasil BIMTEK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia beberapa pekan lalu. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.